Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sotang. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Becky Sansabila. Teman-teman boleh panggil aku Becky. Aku dari Prodi Psikologi Islam, semester 6, Fakultas Dakwah, IAIN Salatiga. Nah, di sini aku punya rancangan ide bisnis. Nah, rancangan ide bisnis aku itu dengan nama Sotang. Kenapa sih Sotang kayak gitu? Terlintas aja di benak kalau Sotang, karena aku tuh pengen buat rancangan bisnis atau makanan yang terbuat dari sosis dan kentang. Nah, maka dari itu muncullah nama Sotang kayak gitu, karena sosis kentang itu kan singkatan Sotang kayak gitu. Terlintas aja namanya tentang Sotang. Nah, jadi sosis kentang atau sotang ini terbuat bahan utamanya dari kentang dan juga sosis. Nah, siapa sih yang nggak tahu kentang? Teman-teman pasti tahu dong apa itu kentang. Nah, kentang itu bisa disebut makanan pokok. Selain nasi, kan kita juga doyan kentang dong. Nah, kentang itu bisa menjadi makanan pengganti nasi. Iya kan? Teman-teman kan pasti suka kentang, walaupun gak setiap hari kita makan kentang, walaupun kentang itu juga termasuk ke dalam makanan pokok. Nah, selain itu, kentang itu juga bisa menjadi pengganti teman-teman kalau misalnya teman-teman itu gak suka nasi. Apalagi kalau teman-teman yang lagi pengen diet, bisa banget nih pakai kentang kalau makan kayak gitu. Nah, kentang itu kan juga menjadi makanan favorit juga masyarakat Indonesia. Nah, bahan yang kedua itu sosis. Nah, sosis, siapa sih yang gak doyan sosis? Jajanan milenial yang enak banget dimakan kayak gitu. Nah, sosis ini bisa dibakar, digoreng, dikukus ataupun di apa aja. Apalagi kalau di angkringan, pasti teman-teman suka kan makan sosis, apalagi kalau dibakar. Nah, makanya aku tuh punya ide bisnis tentang sotang, sosis sama kentang. Nah, oke, cara membuat sotang. Nah, cara pembuat sotang itu gampang banget. Kita potong-potong dulu nih kentangnya. Kupas dulu, kupas dulu, bersihin dulu kentangnya. Habis itu potong-potong kayak dadu kecil-kecil aja. Nah, habis itu kukus nih kentangnya. Nah, habis itu siapin sosis. Sosisnya jangan lupa disiapin. Nah, biasanya kan sosis yang agak gede. Nah, aku pakainya sosis yang panjang tapi kecil kayak gitu, nanti bisa dipotong jadi dua. Nah, habis kukus kentangnya udah mateng nih, biarin dingin dulu. Nah, biarin dingin dulu kentangnya. Habis itu siapin sosis, tusuk nih pakai tusuk sate. Nah, di sini aku nggak beli tusuk sate, tapi aku siapin sendiri tusuk satenya. Nah, habis itu balur kentang sosis pakai kentang yang udah dikukus tadi. Udah balurin sosisnya pakai kentang. Nah, habis itu tinggal digoreng deh. Nah, mungkin teman-teman merasa sosis sama kentang itu kan udah biasa. Mungkin di daerah teman-teman udah biasa. Tapi kalau di daerah aku yang jarang, yang memang ada tapi jarang. Nah, di daerah aku itu, kalau di desaku itu masih belum ada. Nah, maka dari itu muncullah ide bisnis tentang sotang ini. Nah, sotang ini termasuk jajanan baru loh teman-teman, di di lingkungan kita, apalagi di lingkungan kampus jarang-jarang kan kita lihat sosis dibalur sama kentang kayak gitu. Nah, untuk toppingnya atau untuk lumuran di atasnya aku pakai bumbu balado atau saus balado kayak gitu. Nah, sotang ini menyajikan sosis yang dibaluri kentang yang di atasnya pakai bumbu balado atau saus balado. Untuk target market dari sotang ini aku bikin untuk semua kalangan, karena yang suka sosis kentang itu bukan hanya anak-anak, bukan hanya pekerja, bukan hanya ibu-ibu, tapi hampir semuanya kan suka kentang sama sosis. Nah, maka dari itu target market dari sotang ini untuk semua kalangan. Nah, untuk pesennya
teman-teman bisa datang ke store atau ke tempat langsung, atau juga bisa delivery atau online. Di sini juga ada terkait perencanaan modal. Nah, aku itu pakai modal usaha uang 180.000. Nah, untuk yang pertama untuk membeli kentang. Nah, kentang itu aku beli dengan harga 30.000, sedangkan sosisnya aku beli dengan harga 100.000. Untuk bumbu balado, minyak itu aku beli minyaknya itu sekitar 24.000, dan aku beli bumbu balado atau saus balado itu sekitar 6.000. Nah, itu kan udah ada 30.000, 100.000, 24.000 sama 6.000. Nah, itu kan di total 160.000. Nah, masih ada sisa modal uang 20.000. Nah, dengan modal 180.000 masih ada sisa loh 20.000. Nah, di sini aku juga nyantumin target penjualan. Nah, target penjualan itu kan ada take away, juga ada delivery atau online. Nah, untuk take away aku jual seharga 2.000. Nah, untuk 2.000 aku mentargetkan yang take away itu 150 pieces. Nah, jadi target perharinya itu bisa nyampe 300.000. Nah, untuk yang delivery aku targetin harga 2.500 dengan target 50 pieces. Nah, jadi 2.500 dikali dengan 50 itu aku bisa untung per hari, atau target perharinya itu 125.000. Nah, itu dijumlahkan untuk target per hari itu ada 425.000. Nah, untuk target per bulannya itu ada, untuk yang take away itu ada 9 juta. Untuk yang delivery itu ada 3.750. Nah, untuk target per bulan itu ada 12.750. Nah, untuk ada juga sotang itu aku beli dan harga 130.000 kan, sosis sama kentang. Nah, sotang ini aku beli dengan harga 130.000. Nah, karena target aku itu ada 20 pieces untuk penjualan setiap harinya, maka sotang ini 130.000 dibagi 200 pieces itu ada muncul 675 perak. Nah, untuk bumbu-bumbunya itu ada harga 30.000. Nah, maka dari itu 30.000 dibagi 200 pieces itu ada 150 perak. Nah, totalnya itu 675 perak ditambah dengan 150 perak. Nah, itu ada 825 perak. Nah, karena aku jualnya itu 2.000 perak, maka 2.000 perak dikurangi dengan 225 perak itu dapat keuntungan per sotang itu 1.175 perak. Nah, ada nih keuntungan perharinya. Nah, untuk keuntungan perharinya itu dengan 1.175 dikali 200 pieces itu sama dengan 235.000. Itu untuk keuntungan perharinya. Nah, untuk keuntungan per bulannya itu 235.000 dikali 30 hari itu dapat 7.190.000. Oke, itu adalah rancangan ide bisnis dari aku. Terima kasih, mohon maaf kalau masih ada beberapa kata yang salah di video ini. Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.